Sekarang saya mau tanya, komoditi apa di dunia yang harganya menjadi nol? Kan forex isinya komoditi tuh, oil ya. Cuma satu Pak, oil sepanjang sejarah dari industri itu sempat negatif kemarin karena masalah corona. Yeah. Tapi yang lain nggak pernah. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Oke, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali di channel Success Before 30 yang mana hari ini kita akan membahas banyak dunia finansial. Dan lagi-lagi bersama Bro Rian Filbert. Welcome back. Siap Pak. Di dua topik sebelumnya, kalau Anda belum nonton, silakan Anda cari dua video sebelumnya. Dan obrolan kita memang cukup seru amat, dan hari ini kita nggak kalah seru, kita akan obrolin seputar dunia Forex, yang mana terlalu banyak kontroversinya. Kita suka bahas yang kontroversi, dan supaya Anda tahu tingkat kebenarannya sampai di mana. Nah, sesuai topik dan judul hari ini, mengapa 90% orang gagal dari dunia Forex? Saya punya sebuah statistik ini, Bro Rian. Statistiknya seperti ini. Kalau Anda masuk ke Forex, 90% orang akan kehilangan 90% uangnya dalam 90 hari. Gimana tanggapan Anda terhadap statement ini? Kalau saya bilang lebih cepat itu harusnya nggak 90 hari. Iya, cuman kata-katanya biar lebih seru aja. Ya. Ada yang lebih cepat gitu ya? Iya, karena perdagangan Forex itu ketika kita masuk, kita langsung menggunakan yang namanya tanda kutip adalah hutang. Hutang ya. Dan bedanya dengan kita beli saham ya. Kita beli saham 1 lot. Kita beli emas 1 gram. Bila ternyata harga saham turun, even menjadi 0, harga emas itu turun 50%, yang merasakan kehilangan uangnya, itu adalah uang yang kita bayarkan. Contoh, saya beli emas 1 gram, harga 900.000. Jadi 450.000. Ya udah, saya sedih aja karena 1 gram emas saya sekarang 900 menjadi 450.000. Beli saham, harganya 10.000. Sekarang tinggal 1.000. Ya sudah, uang yang saya bayar untuk 10.000 rupiah itulah yang kehilangan. Kehilangan nilainya menjadi 1.000. Nah, itu terjadi dalam sektor saham dan juga emas. Tapi kalau Forex tidak. Ketika saya membeli 1 lot, saya terkena pemotongan dari equity saya dipakai untuk membayar atas pembelian 1 lot saya. Tapi ketika turun, yang menjadi jaminan all my equity, seluruh equity saya yang ada di saldo tersebut. Sehingga jelas berbeda exposure-nya. Jadi kalau misalnya kita trading Forex, kita tidak mengerti bagaimana cara mengatur equity kita, satu kali posisi yang kita beli, maka pertaruhannya adalah seluruh akun kita. Jadi secara otomatis memang bisa bangkrut. Kenapa? Karena ini adalah... Dan itu yang dialami oleh 90% masyarakat. Iya. Dan nggak perlu tunggu 90 hari. Kenapa? Begitu dia beli terlalu besar secara lot. Misal dia bilang, masih cukup kok. Masih diterima sama broker saya. Pemikiran dia gampang. Kalau di reject, baru itu artinya udah nggak boleh transaksi. Nggak begitu caranya. Kenapa? Karena ketika Anda pencet, mungkin posisinya cukup. Tapi 2 detik kemudian terjadi drop pasar karena ada pengumuman US melakukan suatu terjadi quantitative easing atau apapun jurus ada di dunia. right issue apa gitu. Wah, whatever lah yang terjadi antara Eropa dengan apa ya. Itu tiba-tiba drop cepat. Itu langsung habis. Itulah yang menyebabkan kenapa orang transaksi Forex itu tanpa mengukur itu bisa lewat. Nah, solusinya gimana supaya bisa mengatasi resiko itu? Bisa berhitung. Coba cara ngitungnya gimana? Ya, kalau di seri sebelumnya kita coba ulang sekali lagi. Yang paling gampang itu jangan ngomong mengenai nilai tukar. Yang paling gampang itu emas, karena emas itu kita bisa imajinasikan. Membeli 1 lot itu setara membeli 3 kilo emas. Coba kita hitung dengan rupiah. Pada saat nonton video ini, berapa harga 3 kilo emas? 3 kilo emas, let's say sekarang 800.000. 900.000 lah ya. 2,7 M. Dan lucunya adalah ketika kita pencet 1 lot di perdagangan Forex, bursa berjangka, komoditi, kita tidak perlu 2,7 miliar loh. Kok nggak pernah tanya-tanya ya orang yang mencet tombol buy itu, kenapa dia nggak pernah tanya-tanya? Loh ini 2,7 yang setorin siapa?
Ternyata Jadi kita berhutang ya ceritanya di situ ya. Lagi di patungan. Jadi mindsetnya adalah 2,7 miliar itu adalah 1% dibayar saya, 99% dibayar si broker. 99% dibayarin si broker. 1%. Jadi kita cuma memakai 1% dari uang yang saya setor. Uang yang disetor, 99% itu dibayar broker. Dibayar broker. Misalkan. Lebih seru lagi nih, bisa 0,2% dibayar saya, 99,8% dibayar broker loh. Wah, itulah makanya Forex itu seperti kayak gitu ya. Makanya banyak yang nggak bisa ngitung itu dan kenapa-napa. Nah, satu lagi gini. Misal uang saya lost nih. Kalau ini kan pinjem ya, dihutangin ya istilahnya gitu. Yeah. Kan itu bukan duit saya. Betul. Kalau ketika kita tidak bisa bayar, apa konsekuensinya? Dikejar debt collector kah? Atau bagaimana? Kalau kita nggak bisa bayar hutang di bank kan, kalau motor nggak bisa bayar cicilan disita. Betul. Nah, kalau Forex itu cara nagih hutangnya gimana? Mindsetnya sebenarnya seperti gadai, Pak. Jadi kan ketika kita gadai, sebenarnya kita ngutang. Umpama, saya misalnya pergi ke tempat gadai. Saya punya emas 1 kilo. Ini saya kasih ya. Misalnya 900 juta. Ya. Tapi kan saya nggak bawa pulang 900 juta, Pak. Saya cuma dibawa pulang 90%-nya. 810 juta saya bawa pulang. Ya. Berarti kan 90 jutanya itu sebenarnya masih nyangkut di tempat gadai saya kan. Betul. Jadi, secara pemikiran adalah bila harga emas dunia turun 90 juta atas uang yang saya setor, saya pasti akan diminta tambah duit. Oh, top up. Top up. Ya. Makanya ketika sebenarnya si broker itu cuma minjemin posisi, tapi tidak pernah menyetorkan uangnya. Nah, ini yang sering terjadi kalau di masyarakat yang saya tahu nih. Saya store duit 10 juta. Duitmu sekarang jadi 50 juta nih. Nah, ya ceritanya. Ceritanya ya. Bisa nggak saya cairkan sekarang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Di Forex bisa. Tapi besoknya lucu. Pak, duit Bapak udah minus 5 juta ini. Kan kemarin untung nih 40 juta. Sekarang turun jadi minus 5 juta. Iya. Bapak kalau nggak top up 5 jutanya, duit Bapak 10 juta melayang. Betul. Kan gitu ya? Ya itu tadi, karena masalah si hutang gadai yang tadi. Hutang gadai tadi. Karena ketika kita cuma punya posisi bisa menahan penurunan senilai 90 juta, pasarnya lagi turun 150 juta. Nah, berarti otomatis saya harus mesti top up. Kita harus top up kan? Betul. Nah, seringkali orang di sini tuh top up terus. Karena takut kehilangan duit 10 jutanya. Setuju. Akhirnya 10 juta, dia top up 5 juta, sekarang modalnya jadi 15. Betul. Kemudian naik lagi, disenangkan lagi dia. Naik jadi 100 juta. Wah, rakus. Tambah posisi lagi. Itu matinya. Minus lagi dia di situ. Tambah gede. Tambah top up lagi. Betul. Akhirnya nggak punya duit top up, dia gadai rumahnya. Betul. Gadai sertifikat rumahnya. Tambah turun lagi. Nggak kuat. Nah, selesai. Solusinya gimana kalau menghadapi psikologi masyarakat yang Forex seperti kayak gitu? Itu benar-benar dilakukan tanpa pengetahuan. Tanpa pengetahuan. Orang itu melakukan karena dia menyetorkan uang tanpa dia ngerti kenapa dia setor loh. Nah, ini terjadi. Sorry to say, memang ini 90% masyarakat kita melakukan seperti itu kan. Jadi ketika tadi pertanyaan pertama adalah kita diutangin, yang kedua adalah kalau turun itu kok bisa dijual ya karena mindsetnya gak ada. Jadi pahami mindset itu dulu. Ya. Sehingga kita tuh tahu bahwa sebenarnya kita ini melakukan suatu posisi tidak boleh melebihi daripada batas kemampuan kita. Ya. Kalau saya emas dunia, saya paling senang emas dunia turun, Pak. Kenapa? Saya bisa beli lebih murah. Mindsetnya kan jadi ke sana harusnya. Tapi kenapa Ryan, waktu kamu sekarang bilang emas dunia turun, berarti kamu nggak punya posisi. Saya punya. Berarti kamu rugi. Iya, tapi kan saya bisa beli lebih murah. Jadi sebenarnya kita tuh bisa mengambil sikap. Masyarakat tidak bisa mengambil sikap atas kenaikan dan penurunan. Kalau turun, dia takut. Kalau naik, takut jual. Selalu terjadi seperti itu. Ya, dia akhirnya nggak pernah bisa survive. Boro-boro untung. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang karena masyarakat kita mostly 90% mereka itu punya attitude seperti itu. Kalau diutangin siapa yang nggak mau gitu. Nah, mereka itu ngomong aji mumpung. Kita nggak mau, kita paham. Tapi masyarakat kita kalau diutangin suka. Kan nggak ada resiko, bukan duit-duit lo. Santai lo kan diutangin aja. Ya. Nah, masyarakat kita ambil itu. Nah, mindset hutang itu di masyarakat kita itu masih kental. Uang saya. Uang saya kan? Saya. Padahal bukan kan? Dan budayanya kalau hutang, manis sekali kalau mau pinjam duit. Waktu ditagih, galaknya lebih galak. Galak. Itu masyarakat kita. Betul kan? Setuju. Nah,
pertanyaan saya sekarang gini. Waktu dia loss, dia depresi. Nah, itulah awal cikal bakal bunuh dirinya orang-orang itu seperti kayak gitu kan. Dan loss-nya nggak satu kali, berkali-kali. Berkali-kali kan. Nah, dia panas kan. Akhirnya meninggalkan pekerjaannya, melupakan anak istrinya. Mulai nggak benar, ya. Mulai nggak benar. Iya. Nah, jadi gini Bro Rian. Saya tadi jawabannya karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Betul. Uang yang dia store, dia juga nggak ngerti yang dia store itu duit apa. Dia cuma ngikut omongan public figure ini, kata temennya ini. Dia hidupnya bisa berubah gara-gara forex ini. Dia bisa kaya raya tajir mendadak gara-gara ini. Padahal hutang semua. Iya kan? Belum real aset. Kalau dia udah take profit waktu 40 juta selesai. Tapi dasar manusia rakus. Gila, enak bener ya. Gua taruh duit 10 juta. Di compounding. Di compound jadi 50 juta. Psikologisnya orang nih. Kalau ya udahlah, 10 jutanya gua selamatin dulu. 40 jutanya gua mainkan lagi. Oke. Masyarakat seperti itu. Yang penting nggak ada resiko kan? Yes. Ternyata dia loss 40 jutanya. Dan minus. Minusnya ujung-ujungnya terakhir 10 juta. Akhirnya modal dia masuk lagi. Ini apa bedanya sama kasino gitu. Iya. Gimana itu? Baik, jadi begini. Kalau dalam dunia keuangan sebenarnya konsep dasar yang kita perlu tahu agar kita survive itu sebenarnya adalah yang disebut dengan mengatur secara pengaturan keuangan, Pak. Jadi sebenarnya ketika dia manajemen keuangan. Ketika dia sudah punya 10 juta, dia menjadi 50 juta, 10 juta dia keluarkan, itu sebenarnya metode yang benar. Udah benar ya? Itu udah benar. Jadi modalnya tarik dulu. Bisa. Nah, dari yang 40 juta ini sebenarnya jangan semakin nekat. Orang itu semakin punya uang, dia jadi bukan semakin prudent, tapi semakin loss. Ya. Nah, kalau udah ada unsur serakahnya. Ada unsur serakah. Siapa tahu 40 jadi 200 gitu. Betul. Jadi di compound seperti itu. Itu tidak pernah bisa. Di dalam konsep keuangan yang saya pelajari adalah trading itu sebenarnya cuma dua pilihannya. Anda bisa dapat besar, tapi jarang kejadian. Atau Anda dapat sedikit, tapi sering kejadian. Mau pilih yang mana dulu? Nah, jadi kita mesti mau mengambil sikap nih. Oh, saya maunya yang besar, tapi tahu konsekuensinya. Jarang benar. Jarang benar. Jarang benar tuh gimana sih, Ren? 10 kali. Benar paling cuma 1 atau 2 kali. Jadi 8 kali kamu siap gagal. Yang lucu ya orang ya, dia dari 10 kali. 10 kalinya dengan strategi yang berbeda. Akhirnya data statistiknya nggak keluar, Pak. Jadi kalau dia konsisten ya, oke, saya dari 10 saya tahu saya mau cari yang punya tingkat keberhasilan cukup tinggi, tapi saya tahu ini jarang benar. Saya benar cuma 2 kali. Ya udah, dia konsistennya lakukan 10 kali metode itu. Pasti 2 kalinya akan menghasilkan. Ini psikologis orang. Yes. 10 juta saya selamatin. Pulang dia mulai mikir, malam nggak bisa tidur. Gila, gua enak amat ya. Sebentar aja gua dapat 40 juta ini. Padahal modal cuma 10 juta. Wah, gua kerja setengah mati, gaji 1 bulan cuma 4 juta. Gua jadi sopir Gojek. 1 bulan, apalagi PPKM, habis semua penghasilan saya. Gua kerja jadi di pabrik, sekarang pabrik dirumahkan, gaji gua dipotong separuh. Mending gua jadi trader beginilah. 40 juta enak amat. Psikologis, Pak. Masyarakat kita. Yang nggak pernah pegang duit 40 juta, Pak. Sekali lagi, Pak. Sama kayak kejadian kemarin, Desa Tuban. Tanahnya tiba-tiba dapat duit, rezeki dari langit, 17 M, Pak. Langsung nomor 1 beli mobil 4, istri dapat 2 dan sebagainya. Dan terakhir duit cashnya tinggal 50 juta. Ya, let's say mungkin dia beli tanah yang lain. Itu bagus karena dia dapat rezeki dari tanah. Moga-moga ya. Moga-moga, Pak. Bukan cuma mobilnya nambah 2, mungkin istrinya nambah 2 lagi biasanya. Seperti itu. Nah, kos itu ya. Itu. Itu capex juga ya, opex juga. Pertanyaan saya sekarang, kembali ke masyarakat. Karena psikologis dia tidak siap. Saya selalu bilang, Pak, di channel saya. Pertambahan kekayaan itu harus diimbangi pertambahan ilmu. Oh iya. Makanya kenapa hari ini kita ngasih ilmu. Kalau kekayaanmu di sini, ilmumu di sini, nggak lama lagi kekayaanmu akan ngikutin ilmumu. Betul. Tapi kalau kekayaanmu di sini, ilmumu di sini, nggak lama lagi kekayaanmu akan mengikuti ilmumu. Betul. Itu di tempat saya, Pak. Saya ngomong Setuju. gitu. Nah, sekarang dia ilmunya masih di sini, dia tiba-tiba dapat rezeki nomplok 40 juta nih. Saran Bro Rian gimana? Kalau saya ya, saya pernah dalam posisi itu. Yes. Itu saya sebut sebagai keberuntungan pemula. Keberuntungan pemula? Iya, beginner luck. Beginner luck itu sama seperti kita kalau datang ke kasino, kos kita pertama kali langsung menang.
Jadi kita jadi Prat 777 gitu. Iya, kita tuh jadi kok ngerasa kita maha hebat. Jadi beginner luck itu sebenarnya adalah ujian kita. Iya. Jadi kalau misalnya kita baru seperti itu ya, dan kita ternyata lakukan tanpa metode, dan ternyata kita gagal, sebenarnya kita mestinya coba sekali lagi. Kalau dari saya pernah mengalami itu kok, Pak. Tapi kan nggak semua orang mau meluangkan waktu belajar seperti Bro Rian. Masalahnya yang ikut Forex ini atau mau jadi trader kan dia harus meluangkan waktu untuk research, belajar lagi. Kalau dia mau betul-betul mendalami sebuah bidang, kan dia kadang nggak punya waktu. Makanya disitulah muncul peluang broker kan. Betul. Nah, jadi gimana ya? Ada beberapa gini, Pak. Tidak semua pemahaman bahwa trading forex itu harus diliatin setiap menit. Tergantung strateginya. Satu itu dulu. Ya. Punya waktu nggak? Yang kedua adalah, kalau berpikir bahwa ini adalah jalan ninjaku cepat kaya, Anda memang sebenarnya tidak cocok di forex. Nggak cocok kan? Nggak cocok. Kenapa? Karena yang namanya trading itu, Anda perlu punya suatu gaya bertarung. Saya ini mengedukasi masyarakat. Ya. Bukan saya paksakan gaya bertarung saya. Ya. Saya ini mengedukasi masyarakat, ngasih banyak pilihan gaya bertarung. Nah, tapi orang jadi punya pemikiran negatif terhadap saya. Kok lu tahu semua metode bertarung? Loh iya, 17 tahun, Bos. Wajar dong kita punya gaya bertarung banyak. Tapi saya setengah hidupnya di sini. Iya, saya umur 35. Setengah hidup di sini kan? Iya, benar. Tapi saya tidak mau mengarahkan orang untuk mengikuti gaya bertarung satu gaya bertarung. Kenapa? Karena kita pasti punya gaya. Kalau bela diri MMA lah ya. MMA. Tinju bisa, taekwondo bisa, judo bisa, kungfu bisa. Tapi tergantung pada akhirnya pasti ada yang lebih besarnya. Betul. Nggak mungkin dia tiba-tiba bisa all martial art, dia kuat nggak. Pasti ada satu dia kuat tendangan, oke dia akan pakai taekwondo. Kalau nggak dia pakai muay thai. Kalau dia pitingannya bagus, dia akan pakai BJJ. Kalau nggak dia bantingannya bagus, dia pasti pakai aikido atau pakai judo. Begitu juga di forex ya. Sama. Jadi ketika kita datang ke tempat ini dengan mindset cepat kaya, dengan bawa lupakan. Oh, udah berat. Jadi guys, pesannya Bro Rian ini, kalau kamu mau jadi jalan ninja cepat kaya, makanya kamu akan jadi golongan 90% itu tadi. Yes. Catat itu ya, mau cepat kaya, silakan tonton video ini ribuan kali supaya kalian lebih mengerti. Itu pesan saya. Jadi nothing instant ya. Nggak bisa. Jadi banyak orang yang berusaha untuk mencari jalan ninja di forex itu setelah dia mentok dengan belajar, dia cari robot. Nah, itu beginner luck. Akhirnya dia cari robot. Cari robot. Psikologisnya selalu gitu ya. Iya, begitu dia sudah cari robot karena dia berpikir ada robot maha jago yang tidak bisa yang tidak bisa kalah. Dia coba cari. Begitu dia tahu seperti itu, gagal robotnya, dia cari orang yang jago ngelola. Dia akan cari itu terus dan itu tidak bisa. Gimana dengan psikologis dia akhirnya gila. Gua dapat beginner luck, dapat 40 juta. Langsung telepon bosnya. Bos, besok gua resign. Oh, lebih sakti lagi. Sama kayak Bribtu Norman. Waktu dia nyari caya-caya, dia lapor sama bosnya. Lebih peruntungan saya sebagai seorang penari daripada gue jadi polisi di Gorontalo. Yes. Dan itu masyarakat kita. Dan it happens. Yes. Berulang kali. Karena dia dapat beginner luck, dia pikir ini jalan hidupku di sini. Yes. Ketika dia lost, dia nggak dibekali dengan mental yang kuat dan ilmu 17 tahunnya Bro Rian. Betul kan? Iya. Dan dia udah kehilangan pekerjaannya. Betul. Itulah awal bunuh diri terjadi. Betul. Ya strategi bakar kapal kan itu namanya. Ya, ya kalau saya sih percaya bahwa injak 2 kapal lebih baik daripada membakar kapal saya sendiri, Pak. Masalahnya nggak semua masyarakat kita seperti itu. Ya. Dia pikir gua kerja 1 bulan setengah mati di sini, gua cuma 1 minggu bisa dapat gaji 10 bulan. Karena ini leverage ya, forex ini kan leverage, Pak. Jadi kita bayangkan bahwa kenaikan $1 emas menghasilkan $100 buat kita loh, Pak. Bayangkan kalau emasnya naik $5 saja, saya dapat $500. Itulah yang menganggap bahwa ini adalah jalan cepat. Tapi dia lupa ketika naik tuh bisa turun. Ketika $1 turun, saya hilang 100. Jadi dia sepotong, ilmunya ilmu bagus yang diambil. Tapi sayang risk-nya tidak diambil. Betul. Nah, kegagalan orang dalam berdagang, kegagalan orang dalam berbisnis, kegagalan orang dalam berinvestasi adalah lupa melihat resiko. Lupa melihat resiko. Dia lupa bahwa dia seolah-olah bahwa seluruh keberuntungan dunia punya dia, kesialan buat orang lain. Dan itu kan nggak mungkin. Ya. Pasti dalam setiap siklus kehidupan orang yang mengenal instrumen investasi dan keuangan dan turunannya, pasti pernah untung, udah pernah rugi. Dan akhirnya selalu ada satu kata-kata yang paling biasa dilakukan bagi semua orang adalah janganlah
melakukan segala sesuatu pada satu posisi atau diversifikasi lah. Taruh telur jangan di satu keranjang. Iya. Maka itu adalah teori paling bijak. Kenapa? Bukan karena kita takut gagal, karena kita tahu ada pilihan-pilihan yang kita lakukan, pasti ada yang gagal. Jadi guys ya, pesan saya untuk sahabat SP30, kata-kata Bro Rian ini saya setuju sekali. Itulah sebab kenapa saya paling anti dengan Forex, karena pengetahuan saya selama ini adalah yang seperti itu. Dan Bro Rian membenarkan bahwa itu kembali lagi, orang itu tidak tahu apa yang dia setor, dia tidak paham apa yang dia lakukan, padahal itu duit hutang semua. Dan celakanya, dia mencari pembenaran diri. Dan mau cepat. Nah, jadi pesan saya sahabat SP30 yang lebih cerdas, lebih hebat luar biasa, ketahuilah. Jadi, teliti sebelum membeli. Teliti sebelum membeli. Bahasa yang tepat. Seringkali manusia kita ini asal beli aja. Apalagi diutangin. Iya. Dan dapat beginner luck pula. Betul. Selesai. Dan Forex ini sebenarnya kita datang bisa menjadi apapun, Pak. Jadi tidak perlu bermindset menjadi seorang pedagang di Forex, bisa. Menjadi seorang investor bisa. Loh, Pak, barang nggak ada fisiknya kok bisa diinvest loh. Di sosial media kita hari ini akunnya Bapak pasti nggak mau kasih saya. Itu kan nggak ada fisiknya. Nah, ini sama. Kita punya mindset sama. Jadi satu, kita bisa investasi di sini. Dua, kita bisa trading di sini. Tiga, kita bisa hedging di sini. Jadi ini bisa digunakan berbagai macam. Investasi seperti apa? Contoh dengan mindset seperti yang tadi saya kemukakan. Sebelumnya saya bilang bahwa saya tidak mau menyewa safe deposit box. Saya pakai di sini. Ini bisa digunakan dan saya tinggal kasih handphone saya ke istri saya sebagai untuk warisan. Itu sudah beres. Di mana itu tidak bisa dilakukan dalam prosedural konvensional. Yang kedua, saya bisa dagang. Dagang kenapa? Loh, pasarnya buka dari hari Senin ketemu Jumat. 24 jam sehari. Pasar apa yang bisa seperti itu? Di mana uang besar dan uang kecil memiliki hak yang sama loh, Pak. Kalau Bapak pergi deposito di bank, coba taruh uang yang minimum sama uang yang maksimum. Counter rate-nya beda. Di sini tidak. Anda untung 1%, saya juga untung 1%. Sama, posisinya sama. Hedging juga bisa untuk orang yang sudah punya barang. Jangan dijual barangnya pindah ke sini, namanya membodongkan, ya kan? Tapi kan dia sudah punya barang. Sekarang pertanyaannya, saya sudah punya emas. Kalau emasnya turun, saya sedih nggak? Pasti sedih. Walaupun nggak apa-apa, Pak. Saya sudah lama menjadi investor emas. Di sini Anda bisa hedging. Anda bisa jual dulu, beli kemudian. Jadi pasar ini bisa dijadikan apapun selama kita paham. Masalahnya yang datang ke sini hanya dengan imajinasi, nonton, lihat berita yang begitu keren, dapat beginner luck pula, dapat Lambo ya kan, wah keren, wah ini cantik ceweknya ya. Itu adalah imajinatif, bukan suatu hal yang mencerminkan pasar sebenarnya. Ini peluangnya besar, Anda bisa duduk di rumah tanpa perlu keluar, tidak mungkin bersinggungan dengan banyak orang, tidak perlu mencari cara mengiklan, tidak perlu mengerti teori marketing dan selling. Anda cuma duduk, Anda buka akun, hari itu juga Anda nggak serak, Anda tidak perlu lakukan. Hanya di channel Success Before 30 kita berani buka ini semua. Yes. Karena kita lebih baik ngomong jeleknya dulu. Oh iya, harus. Ibaratnya hari ini kita pacaran nih, wah gue lihat cantiknya semua. Iya. Wah ini kayaknya kalau dikawin enak ini ya kan? Iya. Nah setelah nikah kali Pak. Iya, dikawin Pak. Oh dikawin. Setelah itu baru Pak. Setelah menikah, baru boroknya ketahuan semua. Yes. Tidak teliti sebelum membeli, Pak. Tidak teliti sebelum membeli. Tidak melihat bibit, bebet, bobotnya, Pak. Yes. Masyarakat kita ini kan emosi aja, Pak. Itu yang bahaya. That's it, kan? Iya. Nah, channel SB30 hari ini kita berani bongkar semuanya. Lebih baik ya, kalau Anda siap terima resikonya, go ahead. Tahu dulu bahwa ini ada resikonya. Bukan tanpa resiko. Bukan perdagangan. A very high risk sebetulnya. Kalau kamu... Karena berhutang. Karena berhutang. Nah, itu, guys... Catat baik-baik ya. Catat baik-baik, ini pesan kita. Nah, Bro, pertanyaan terakhir dulu. Siap. Ya. Susah nih biasanya. It's okay. Ya, nanti makannya perubahannya, Bro. Oke. Setahu saya, Bro, top 10 orang di dunia itu adalah dari investor, bukan trader. Yang saya tahu itu adalah Warren Buffett. Itu kakek kita yang seorang investor. Itu canggih lah ya, dia jam terbangnya lebih dari 17 tahun pasti ya. Kita nggak ada debu-debunya lah. Nggak ada debu-debunya. Nah, tapi saya nggak pernah dengar trader tuh masuk top 10 besar dunia versi Forbes ya. Siapa? Let's say kita lihat figur trader dunia itu George Soros yang katanya mampu menggoyang ya, satu Asia isu, Tenggara. Kata-katanya itu sempat mengguncangkan apapun itu. Bukunya juga ada. Bagaimana pandangan Bro? Saya bilang top 10 kita ini tidak ada investor, Pak. Semuanya pebisnis.
Semuanya pebisnis. Pebisnis. Warren Buffett. Coba kita melihat kembali. Mengapa beliau menjadi orang terkaya dalam beberapa periode gitu ya. Kenapa dia menjadi kaya? Karena dia punya Berkshire. Berkshire itu apa? Berkshire itu perusahaan fund manager. Dan dia memiliki banyak sekali perusahaan di bawah Berkshire yang dia miliki. Mulai dari Geico Insurance. Lalu juga banyak sekali dalam multisektoral. Sebenarnya itu semua kan bisnis ya Pak. Artinya adalah memang sebenarnya ketika orang berpikir bahwa menjadi seorang investor maka dia akan duduk menjadi orang yang terkaya di dalam satu jajaran tertentu di Indonesia dan dunia. Misleading Pak. Misleading. Mereka itu adalah menjadi investor seketika perusahaannya TBK menjadi listed company dan itu diinvest oleh orang. Tapi sebenarnya Warren Buffett sendiri itu adalah punya banyak perusahaan yang mana di dalam perusahaan adalah bisnis dan artinya adalah dia sukses karena bisnis Berkshire Hathaway-nya atau yang disebut dengan fund manajernya. Bill Gates juga demikian. Mark Zuckerberg juga demikian. Ortega jangan ditanya, perusahaannya kita tahu berhubungan dengan bukan dunia keuangan. Lalu juga Amazon, mungkin juga Tesla. Semuanya itu bisnis. Jadi kalau bicara mengenai trader dan investor, di dalamnya itu ada proses trading dan investing. Tapi pada prinsipnya mereka semua bisnis kok dan menjadi besar. Coba di Indonesia juga sama dan demikian. Jadi konsep-konsep berbicara mengenai menjadi investor kelas dunia dengan mengambil gambaran Warren Buffett tidak salah. Karena dia membesarkan perusahaan Berkshire-nya karena menggunakan konsep value investing dan dia belajar dari Benjamin Graham. Tapi kalau dia terus-menerus menjadi konsep value investing dan Benjamin Graham, dia juga akan meneruskan Pak Benjamin, yaitu jadi dosen Pak. Tapi dia karena mengakuisisi sebuah perusahaannya di listed company kanlah makanya dia menjadi orang terkaya. Karena kemampuan skillnya dalam melakukan proses gaya investasi dia. Tapi yang membuat dia jadi kaya adalah bisnisnya. Dan di dalam bisnis pasti ada dagangnya Pak. Lah mana mungkin perusahaan tanpa didagangin? Oh ya kamu nggak usah jualan perusahaan ini bagaimana cara untungnya nggak usah didagang. Terus bagaimana cara untuk making money-nya? Bagaimana how to make profit-nya? Karena kan yang namanya profit itu datang dari pendapatan dikurang biaya kan. That's trading. Mau dia dagang dalam bentuk jasa, dagang bentuk barang. Tapi ya pada prinsipnya menurut saya kita bisa melihat seperti mereka. Tapi kalau kita mau menjadi mereka, jawabannya adalah punyalah sesuatu kelebihan. Mau menjadi dagang atau apapun dalam hidup Anda, dan habis itu punyalah perusahaan, listkan perusahaan Anda, buktikan perusahaan itu menguntungkan, orang invest di tempat Anda. That's it. Itu dari sudut pandang Bro Rian Saya. Ya? Oke. Bagaimana dengan George Soros? George Soros ya Pak ya. George Soros ini kan sebenarnya kalau dibilang George Soros ini adalah pemain lama. Saya sebenarnya lebih suka Elon Musk. Elon Musk ya, era sekarang. Era sekarang. Nggak apa-apa, kita masuk ke era George Soros karena penonton kita juga ada yang orang usia 40-50 ke atas dan mereka kenal figur itu. Iya, baik. Kalau dari sudut pandang George Soros adalah dia menjadi terkenal dengan sudut pandang gaya spekulannya. Banyak orang mengatakan bahwa dia bukan seorang trader loh Pak. Dia adalah spekulan. Tindakan-tindakan yang kita pernah tahu atas apa yang dilakukan, apalagi ke Asia Tenggara. Dia melakukan suatu tindakan dengan kepercayaan diri, dengan uang yang besar, dia masuk, ya pada akhirnya kan ketika all in, all out, itu kan sebenarnya seperti seorang spekulan. Jadi ya, itu adalah suatu hal yang biasa menurut saya. Jadi ya, kalau saya melihat George Soros, yes, itu adalah salah satu spekulan dunia yang menurut saya ya hari ini kita bisa lihat dengan sepak terjangnya. Bukan just a trader ya. Bukan just a trader ya. Jadi sekali lagi saya bilang, ini cuma masalah penggunaan kata-kata dan sudut pandang lah. Iya. Ya, jadi otomatis kalau kita dari sudut pandangnya Bro Rian berkata bahwa seorang Warren Buffett itu adalah seorang investor dan pebisnis sebetulnya tepatnya. Karena pemilik Berkshire. Karena dia pemilik Berkshire fund kan. manager besar. Tapi dia ngelola duitnya orang juga ngelola duit orang juga. Mengakuisisi. Dan dia punya kemampuan itu gitu. Dan dia punya kemampuan itu. Itu yang paling penting ya. Iya. Nah, Anda para broker-broker ngelola duit orang amblas ini teman. punya izin nggak, license nggak? Punya izin dan license nggak? Nah itu problemnya seperti itu. Atau Anda jangan-jangan broker sesuai dengan katanya jadi broke gitu loh. Broke. Membuat orang jadi broke, menjadi bangkrut. Gitu. Kebiasaan buy sampai bye-bye. Kebiasaan bye-bye dan bye-bye. Nah, Bro, jadi kalau istilahnya kita mau dengar lebih lanjut dengan segala jenis resikonya, kalau Anda mau nekuni profesi ini terserah. Sekali lagi itu kan trader itu profesi. Yes. Harus kemana, Bro? Coba. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman dalam kondisi ingin memperdalam mengenai industri seperti forex sendiri gitu ya, saya bersama dengan Okta Investama Berjangka itu saya menjadi. Apa sih kelebihan Okta sama yang lain sih? Oke, yang pertama satu adalah legal.
Ya tentunya legal itu penting. Banyak orang yang bilang, Pak, legal nggak penting, susah dah. Kalau just in case Anda kenapa dan Anda mau meminta pertanggungjawaban, Anda bisa meminta bantuan daripada regulator untuk melakukan tindakan pengawasan dan juga pembuktian, auditing. Gitu. Jadi kalau ketipu broker itu ada bisa investigasinya. Anda bisa banding seperti itu. Kalau brokernya nakal menyatakan brokernya nakal, silakan banding. Biar kita itu berada di negara hukum dan ada undang-undangnya. Lalu yang kedua, Okta itu juga nilai untuk kita mulai kecil. Nilainya dari $100. Meskipun Pak, kalau $100 terlalu kecil ya iya. Anda buka rekening bank juga jangan store minimum juga kan, juga bukan suatu hal yang bijak seperti itu. Lalu juga bisa memberikan akun leverage yang cukup baik karena nilainya 1:100, 1:500. Tadi kita bicara mengenai hutang kan, seperti itu ya. Dihutangin jelek nggak? Iya jelek kalau nggak ngerti. Apapun yang nggak ngerti akan menjadi jelek. Lalu selanjutnya adalah ada virtual tradingnya. Virtual trading itu penting untuk kita mencoba strategi, memahami suatu kondisi. Kalau kita beli kayak apa, kalau kita jual kayak apa, kalau rugi kayak apa, kalau untung kayak apa, itu penting. Yang selanjutnya lagi adalah kita juga berusaha mengedukasi masyarakat Indonesia. Dimana ketika Okta meng-approach saya bilang, mau nggak mengedukasi masyarakat Indonesia ini seperti ini? Ya 90% ini loh. Gimana? Tapi pasarnya tidak salah, industrinya nggak salah. Yang salah adalah yang menawarkan. Mau nggak datang di Indonesia untuk dengan benar menjadi expertise di bidang ini, betul-betul mendalami seluk-beluknya, resiko-resikonya. Nggak boleh apa yang boleh diucapkan, apa yang tidak boleh diucapkan. Gitu. Betul. Dan itu ya kita jalankan. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman semua ingin coba untuk trading forex, ya di kolom deskripsi ya. Silakan Anda coba di okta.id. Hati-hati loh, karena Okta ada yang memang terlisensi di Indonesia, ada yang tidak diregulasi. Oh jadi, gitu. Okta.id. Pokoknya intinya adalah okta.id. Okta Invest Nama Berjangka. Ini adalah broker resmi dan terdaftar di Bapepti. Legal nggak sih di Indonesia? Legal, karena diawasi oleh Bapepti dan sesuai dengan Undang-Undang tahun 97 terkait dengan peraturan bursa berjangka. Oke. Ya intinya guys, jadi apa yang disampaikan sama Bro Rian tadi, seolah-olah memang kita sudah dapat satu sisi sudut pandang yang berbeda dari forex yang selama ini, baik segala jenis resikonya atau di masyarakat itu punya pelaku-pelaku yang akhirnya mereka loss dan mereka juga ternyata tidak sepenuhnya salah daripada perusahaan forex-nya, tapi lebih kepada brokernya ya, yang selama ini terlalu overpromise dan kurangnya edukasi. Ya? Sederhana Pak, saya terakhir ya. Ketika kita ini ngisi-ngisi sesuatu form gitu ya. Itu padahal di form-form itu adalah ada yang tulisannya kecil-kecil, males itu. Kecil, masanya minus lagi. Apalagi. Nah, sebagian itu bisa kita coret dan kita nggak persetujui loh. Contohnya hari ini sederhana. Apakah Anda tahu bahwa kenapa banyak telepon-telepon komersial marketing yang datang? Betul. Karena ternyata ketika kita mengisi formulir kita mencentang. Kita bersedia nomor kita di-share ke publik. Untuk di-share. Itu kan sebenarnya sesuatu yang remeh, remeh, tapi akhirnya berbahaya dan akhirnya bisa merugikan dan akhirnya bisa mengganggu kita. Sampai sejauh itu nggak kita aware terhadap semua yang ada secara legal yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan cuma di scroll terus tekan accept. Apalagi sekarang online. Kalau dulu tanda tangan basah mungkin ada yang dibaca ya karena berlembar-lembar. Hari ini online. Please consider kemudahan itu pasti trade off-nya adalah resiko ketidaktahuan. Jadi online ini bagus. Tidak teliti sebelum membeli. Betul. Brokernya hilang, bagian-bagian broker yang mungkin membuat Anda jadi merasa mereka memberikan suatu informasi yang salah, tapi ketika Anda datang langsung, Anda langsung berhadapan dengan broker dan semua sesuai aturan loh. Jadi Anda harus belajar dengan baik. Memang before you invest your money ya, mesti invest your knowledge dan time. Sudah pasti. Mesti invest your time and your knowledge, ilmu dan waktu. Yes. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya sering bicara bahwa ilmu dan waktu ini adalah sesuatu yang harus kamu kejar. Saya selalu bilang bahwa kekayaanmu di sini, ilmumu di sini, naik. Maka nggak lama lagi kekayaanmu akan naik. Yes. Tapi suatu hari kalau kamu bangkrut, misalkan ya, tapi ilmumu tetap di sini, nggak lama lagi kekayaanmu akan balik. Yes. Karena ilmumu di sini. Tapi celakanya orang Indonesia, ilmunya di sini, kekayaannya di sini, yaitu tadi dapat uang kaget. Nggak lama lagi kekayaannya akan ngikutin ilmunya. Iya. Dan kalau Anda mau terjun ke bidang ini, investlah ilmu dan investlah waktu gitu ya. Betul. Ya udah.
Bro, thank you banget ya. Thank you, Pak. Hari ini kita sudah dapat banyak insight yang luar biasa. Sama-sama. Semoga perdebatan kita, sharing kita dari beberapa video ini, saya lagi bebas guys, bebas ya, saya bebas. Ya. Anda mau terjun jadi trader ya silakan, karena itu profesi. Saya selalu bilang, investor itu mindset. Kalau Anda taruh duit diam dan itu risiko Anda sendiri, duit-duitmu sendiri. Nanti kalau bernaik berkali-kali lipat itu juga yang cuan kamu sendiri, gitu ya. Jadi bagi saya secara pribadi ini adalah semua unsur ada resikonya. Dan kalau kita resikonya udah ngomong di depan, contoh kita mau kawin nih sama orang atau mau nikah nih sama orang ya, kita udah tahu resikonya nih. Nanti seperti ini nih, kalau merit nih, kamu berani nggak terima resikonya? Kalau berani ya silakan dinikahi kan gitu. Nah sama guys, jadi sama. Kalau jangan asal main trombol aja atau main sodok aja ya kan. Kita, wah pokoknya emosi, nanti dipikir belakangan. Nah, masyarakat kita itu seringkali seperti itu. Disclaimer tidak dibaca, barang-barang tidak diteliti, dan akhirnya ujung-ujungnya menyalahkan orang lain. Sekali lagi guys, video ini juga disclaimer ya, saya tegaskan. Risiko ada selalu di setiap profesi. Ya, apapun itu termasuk Anda seorang pengusaha. Termasuk kita obrolan ini meskipun penuh dengan unsur edukasi, tetap ada risiko yang harus kalian tanggung. Ya, kalau kalian berminat di bidang ini, silakan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tetap ada resikonya. Kalau Anda tidak bekali dengan ilmu dan waktu yang mau Anda gunakan untuk belajar, sebaiknya jangan. Itu pesan dari saya. Ya. Tapi kalau Anda sudah siap mengambil harganya, siap mengorbankan waktu untuk menambah ilmu, monggo. Itu pesan saya. Bro, thank you banget. Thank you, Pak. Sukses untuk bidang Anda, profesi Anda, pekerjaan Anda. Doa yang sama. Ya, sukses selalu guys. Dan boleh kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Oke, salam hebat luar biasa.